Halo teman-teman, dengan saya Aldi Tolin, biasa disapa Aldi. Saya dari Teknik Informatika Strata 1 dari Stikom Uyelina Kupang. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai review mengenai perusahaan SAS, PAS, dan LAS pada HP Vivo ya. Jadi sini saya sedikit review mengenai perkembangan latar belakang dari HP Vivo ya teman-teman ya. Jadi pertama itu kita cari tahu latar belakang dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan cloud computing? Pasti banyak yang belum tahu tentang cloud computing. Jadi kalau cloud computing itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan komputasi awan. Jadi ada banyak tulisan dan sudut pandang untuk menjelaskan apa itu cloud computing ya teman-teman ya. Banyak dari penjelasan tersebut terlalu teknis sehingga bagi orang awam itu akan kesulitan untuk memahaminya. Jadi dalam cloud computing itu ada juga software as a service atau SaaS, ada juga platform itu as a service atau PaaS, ada juga infrastruktur atau as a service LaaS. Jadi apa itu software SaaS? Jadi dia adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Yang kedua itu platform atau as a service PaaS. Jadi PaaS itu adalah layanan dari cloud computing. Kita bisa menyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Jadi pelanggan itu tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang berikut itu ada juga infrastruktur atau LaaS. Itu adalah layanan dari cloud computing. Sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT atau unit komputasi, stroke, memori, network, dan sebagainya. Dan dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data atau storage rate, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Oke, next. Jadi dalam rumusan masalah ini kita mengetahui bahwa bagaimana profil dari Vivo, di mana lokasi perusahaan Vivo-nya itu, apa saja layanan IaaS, apa saja layanan PaaS, apa saja layanan SaaS pada Vivo. Bagaimana perkembangan Vivo juga kita juga harus mengetahui itu. Kelebihan kekurangan juga harus kita tahu. Tujuannya juga mengetahui profil dari Vivo, di mana lokasi, apa saja, masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi baik, di sini saya menjelaskan profil dari HP Vivo. Jadi Vivo itu adalah sebuah perusahaan elektronikal asal Tiongkok ya teman-teman ya. Perusahaan ini adalah anak dari BBK Electronics. Kemudian sudah hampir 24 tahun pendiri serta CEO Bubu Gao itu Doyan Pongping itu sekarang bertempat tinggal di Amerika Serikat. Smartphone Vivo ini diproduksi di negara Cina, Indonesia, India, Malaysia, dan Vietnam. Kemudian Vivo itu merupakan perusahaan yang memproduksi 3 macam produk seperti satu itu fasilitas menyurat, handphone, dua itu fasilitas mendengar atau menonton, pemutar VCD seperti pemutar VCD, pemutar musik, atau MP3. Yang ketiga itu mesin belajar berbasis elektronik, mesin belajar digital, mesin belajar berbasis komputer, dan kamus digital. Vivo itu mengungkapkan bahwa pihaknya akan masuk pasar Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun ke depan. Oke, jadi HP Vivo itu dia akan masuk ke Indonesia dalam jangka 5 atau sampai 6 tahun ke depan ya teman-teman ya. Jadi pada Maret 2016 telah berdirinya pabrik Vivo di Cikupa, Banten, Indonesia. Kini Vivo sudah terdapat di beberapa kota besar di seluruh pelosok Indonesia ya teman-teman ya. Berikutnya kita cari tahu lagi dari Vivo itu ya. Di sini dia menjelaskan lokasi perusahaan HP Vivo. Jadi lokasi Vivo itu dia berada di Tiongkok gitu, karena sudah di atas profil juga sudah mengetahui. Jadi dia berdiri pada tanggal 18 September 1995 di Dongguan, Provinsi Guangdong. Sudah hampir 44 tahun. Pendiri serta CEO itu Bubu Gao Doyan Yongping itu sekarang bertempat tinggal di Amerika Serikat. Kemudian smartphone Vivo ini diproduksi di negara Cina, Indonesia, India, Malaysia, dan Vietnam ya. Kemudian dia juga menjelaskan layanan IaaS pada Twitter. Kalau layanan IaaS pada Twitter itu
adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan Vivo itu dapat menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider ya teman-teman ya. Kemudian ada Vivo Cloud juga, dia untuk menjaga keamanan data pada smartphone. Ada banyak yang bisa Anda lakukan, salah satunya melakukan sinkron dan menyimpan data secara online pada akun Vivo Cloud itu teman-teman ya. Sama halnya seperti Vivo juga memiliki fitur yang bernama Vivo Cloud. Fitur ini akan menyimpan dan backup data secara otomatis ya teman-teman ya. Kemudian juga ada layanan PaaS pada Vivo. Jadi adalah layanan dari cloud computing. Kalau kita dianalogikan kita menyewa rumah berikut lingkungannya ya, seperti apa itu sistem operasi, network, database dan framework, aplikasi dan lainnya. Kita untuk menjalankan aplikasi yang kita buat teman-teman ya. Jadi yang penting itu aplikasi yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik di rumah tersebut. Oke. Nah, ini apa saja layanan pada SaaS pada Vivo itu ya. Jadi SaaS sendiri itu adalah sebuah layanan perangkat lunak berbasis internet juga yang dapat langsung digunakan oleh para pengguna Vivo. Jadi di mana pengguna tidak perlu berusaha payah untuk melakukan instalasi server sendiri dan belajar bahasa pemrograman. Jadi yang dibutuhkan itu hanya pengguna bersedia berlangganan dalam waktu tertentu. Layanan software as a service SaaS ini saat ini menjadi salah satu komponen yang penting dalam di berbagai instansi atau organisasi di dalam menjalankan kegiatannya menggunakan perangkat lunak berbasis internet. Ini juga ada termasuk link-linknya produk, link fotografi Android, One ini build ekosistem pendukung milik HP-nya juga, aplikasi bawaan yang berkualitas. Nextnya perkembangan, kalau menurut saya perkembangan Vivo-nya itu dari tahun ke tahun itu Vivo itu merupakan brand smartphone global. Memulai debutnya sekitar, jadi Vivo itu brand smartphone global yang memenuhi debutnya di Indonesia pada tahun 2015 ya. Jadi pada tahun 2015 itu merupakan pencapaian inovasi bertajuk Vivo Milestones. Jadi bukan hanya menunjukkan konsistensi untuk terus menghadirkan kejutan dalam perjalanan di tengah pasar kompetitif. Jadi rangkaian teknologi penuh terobosan yang Vivo yang hadirkan itu ikut menjadikan Vivo sebagai salah satu brand pioner membentuk tren industri global saat ini. Jadi Vivo itu sangat bersaing di bagian pasar juga. Jadi Vivo itu dia berbasis konsumen dan terus berkembangkan inovasi teknologi yang mendukung gaya hidup mereka, tentunya ya teman-teman ya. Jadi Vivo ingin terus menghadirkan hal baru, komitmen konsisten juga teman-teman. Jadi teknologi Vivo itu mencuat pada tahun 2012 melalui Share X1 yang menarik perhatian sebagai smartphone pertama di dunia dengan chipset audio High Fidelity dan desainnya bodi tipis 655 mm. Itu kan Vivo menjadi brand pertama yang mampu membentuk chipset Hi-Fi pada smartphone yang memiliki standar baru industri untuk kualitas audio. Jadi ini ya, ada perkembangan Vivo dari tahun ke tahun juga. Jadi kerjasama Vivo itu menurut saya dia sudah bekerja sama dengan ada perusahaan global Google juga, ada Oppo, ada Samsung dia juga bekerja sama, ada Xiaomi dia juga bekerja sama, dan beberapa itu teman-teman ya. Nah, jadi adapun OnePlus didirikan oleh PT Lau, mantan wakil presiden Oppo pada tahun 2013 itu dia juga bersama sama Vivo. Nah, jadi perusahaan ini mulai memasarkan produk lokal bernama OnePlus pada tahun 2015. Jadi terus lanjut saja, mungkin kita cari. Ini laporan keuangan. Jadi sementara kebanyakan perusahaan membuat spontan mengalami dampak dan melambatnya pertumbuhan smartphone sejak lama beberapa tahun lalu. Samsung kita salah itu. Nah, jadi ini Vivo itu melaporkan bahwa pendapatan operasional itu mereka naik menjadi KRW 4 triliun atau Rp 50 triliun untuk kuartal yang berakhir pada bulan Juni. Meski mengalami kenaikan, angka ini rendah dari perkiraan para analisis yang mencapai KRW 7,3 triliun atau 70 triliun. Selama 2 tahun belakangan ini, jumlah pengiriman smartphone memang mulai menurun. Meskipun begitu, Vivo selalu sukses untuk memenuhi
ekspektasi para analisis. Lapor Bloomberg, alasannya karena tingginya permintaan akan memori. Bagaimana tanggapan Anda mengenai artikel ini? Kalau menurut saya, sekarang penjualan Vivo yang mulai menurun dari memori keuangan perusahaan asal Tiongkok ini meskipun tetap mendominasi di pasar DRAM dan NAND. Jadi sementara itu harga chip dan ponsel saling berbanding terbalik. Wah, ini malah mungkin akan membuat keuangan Vivo membaik pada semester 2 tahun ini. Oke, jadi Vivo itu akan membaik semester 2 tahun ini, teman ya. Keuangan Vivo mungkin ya. Jadi penutupnya itu, oh ada juga nih, sabar. Jadi di sini dia menjelaskan semua ya kan, Oppo, Samsung, dia bakal sama dengan perusahaan-perusahaan itu dan bagaimana perusahaan itu dia menurun atau naik, teman ya. Jadi kalau menurut saya di sini saya akan sedikit masukkan kelebihan sama kekurangan HP Vivo. Kalau menurut saya kelebihan HP Vivo itu sudah sangat canggih, bentuknya sudah bagus, brandnya sudah bagus, untuk tampilan sudah oke, persaingannya juga sangat besar bagi persaingan pasar internasional, teman ya. Dan fitur-fiturnya juga sudah sangat bagus, sudah memenuhi. Kalau menurut saya kekurangannya itu tampilannya itu bodinya itu kurang bagus ya, untuk Vivo ya. Kemudian juga kesimpulan di sini saya mengambil itu artinya Vivo adalah salah satu perusahaan asal Rusia, Tiongkok Rusia juga termasuk yang telah mendunia dan sangat berkualitas atas persaingannya. Jadi agar Vivo dapat berkembang dan mengalahkan pesaing lainnya seperti iOS itu seperti Apple ya. Jadi Vivo jadi intel kurang seharusnya tambah Tiongkok saja. Jadi fitur Vivo ya menurut saya fitur pada Vivo itu sudah sangat oke karena dia juga menampilkan fitur-fitur seperti ada juga mode game ya teman-teman, salah satunya. Vivo itu seperti HP game, sebetulnya ada mode game gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya itu saja review dari saya tentang perusahaan pada Vivo. Semoga kedepannya perkembangan Vivo itu lebih bersaing lagi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian dari review saya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman ya.